Oke, selamat datang di channel YouTube Indra Cendikia. Di sini, saya Indra sebagai pemandu kalian selama video ini berlangsung. Simak sampai akhir ya. Ini kita belajar tentang investasi. Pernah nggak kamu merasa uang cepat banget habis, padahal pengen punya masa depan yang lebih terjamin? Nah, salah satu cara untuk mewujudkannya adalah investasi. Yuk kita bahas investasi dari dasar, secara simpel dan gampang dipahami. Sebenarnya, investasi bukan hal yang rumit. Secara sederhana, investasi adalah upaya kita untuk menanamkan uang ke suatu instrumen dengan harapan nilainya akan bertambah di masa depan. Kalau menabung hanya menyimpan uang, maka investasi membuat uang itu berkembang. Ibaratnya, kalau menabung itu seperti menyimpan benih, maka investasi adalah menanamnya di tanah yang subur agar tumbuh menjadi pohon. Investasi juga berbeda dengan mencari uang cepat, bukan untuk kaya dalam semalam, tapi membangun fondasi keuangan perlahan namun pasti. Mungkin kamu bertanya, kenapa sih harus investasi? Apa nggak cukup dengan menabung saja? Nah, ini jawabannya. Pertama, ada yang namanya inflasi. Tahun ini harga makanan masih segini, tapi tahun depan bisa naik. Artinya, nilai uang kita sebenarnya menyusut dari waktu ke waktu. Investasi membantu kita melawan inflasi. Kedua, setiap orang pasti punya tujuan finansial, entah itu menikah, membeli rumah, menyekolahkan anak, atau sekadar ingin pensiun dengan tenang. Mencapai tujuan itu lebih mudah kalau uang kita berkembang. Ketiga, investasi memberikan rasa aman. Ketika kita punya aset yang terus bertumbuh, kita tidak terlalu cemas menghadapi kejadian tak terduga. Kita jadi punya pegangan finansial yang kuat. Sekarang, mari kita lihat apa saja jenis investasi yang cocok untuk pemula. Tenang, kita bahas dengan sederhana. Saham. Dengan membeli saham, kamu memiliki sebagian kecil dari perusahaan. Nilai saham bisa naik, juga bisa turun. Cocok untuk jangka panjang, dan untuk kamu yang siap dengan resiko lebih tinggi. Reksadana. Ini pilihan paling mudah buat yang baru mulai. Uang kamu akan dikelola oleh manajer investasi yang profesional. Kamu bisa mulai dengan modal kecil, bahkan dari Rp10.000 di beberapa aplikasi. Cryptocurrency adalah sebutan untuk mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi antar pengguna tanpa perlu melewati pihak ketiga. Jika dalam transaksi pada umumnya bank berperan sebagai pihak ketiga, dalam cryptocurrency, emas dikenal stabil dan aman. Nilainya cenderung naik dalam jangka panjang. Banyak orang memilih emas sebagai investasi untuk dana darurat jangka panjang. Obligasi ini seperti kamu meminjamkan uang kepada negara atau perusahaan, dan sebagai gantinya, kamu mendapatkan bunga. Resiko rendah cocok untuk pemula yang ingin stabil. Yang terakhir adalah investasi properti. Untuk investasi properti, butuh modal yang lebih besar dari yang lain. Tapi potensinya juga besar. Cocok untuk kamu yang ingin pendapatan pasif income dari kamu yang mau punya properti, seperti kontrakan atau kos-kosan. Nah, kamu sekarang udah tahu nih jenis-jenis investasi apa aja. Tapi ingat ya, setiap instrumen investasi punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kuncinya adalah memilih sesuai dengan investasi mana nih yang sesuai dengan tujuan dan karakter kamu. Setelah tahu jenis-jenisnya investasi, sekarang kita belajar gimana sih cara memulai investasi buat kamu yang masih pemula dalam investasi. Tenang, nggak sulit kok. Tentukan tujuan keuangan kamu untuk investasi. Mau apa? Pendidikan? Dana pensiun? Dana untuk menikah? Tujuan ini akan menentukan instrumen apa yang cocok buat kamu. Hitung kemampuan yang akan kamu investasikan. Pastikan kamu menggunakan uang dingin. Uang dingin yakni uang yang tidak kamu butuhkan dalam waktu dekat atau uang yang tidak kamu pakai untuk kebutuhanmu sehari-hari. Kenali profil risikomu. Apakah kamu orang yang konservatif, moderat, atau agresif? Ini penting agar kamu tidak stres melihat grafik naik turun dari instrumen yang kamu pilih. Gunakan aplikasi resmi yang terdaftar di OJK.
Jangan tergiur profit besar dari platform ilegal. Pastikan aman dulu. Mulai dari kecil dulu. Tidak harus ratusan ribu. Mulai dari 10 atau 20 ribu pun sudah cukup untuk membangun kebiasaan. Ini bagian penting. Semua investasi punya risiko. Tidak ada yang 100% aman. Nilai bisa naik, bisa turun. Itu normal. Prinsipnya sederhana. Semakin besar potensi keuntungan, semakin besar risikonya. Itulah kenapa kita perlu belajar, membaca, dan memilih dengan bijak. Diversifikasi juga penting. Jangan taruh semua uang di satu instrumen. Sebelum menutup video ini, ada beberapa tips penting buat kamu. Jangan ikut-ikutan teman atau influencer tanpa paham apa yang dibeli. Konsisten investasi setiap bulan, meski jumlahnya kecil. Fokus pada tujuan jangka panjang. Jangan panik kalau harga turun. Namanya juga investasi, butuh waktu. Ini pesan dari aku buat kamu yang mau memulai investasi. Bukan hanya soal uang, tapi soal persiapan masa depan. Kamu nggak harus kaya dulu untuk mulai. Yang penting adalah mulai dari sekarang, sedikit demi sedikit. Semoga penjelasan ini membantu kamu lebih percaya diri untuk mulai berinvestasi. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.